Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fresya Praisana Tauri dengan NIM G00236065 dari SGDA 3. Di sini saya akan menerangkan tentang menjelaskan laprak anatomi saya, yaitu di blok 2.1 OGF, UGM, dan Uropoetika. Yang pertama, ada soal suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Nah, yang pertama itu ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, mekanisme ereksi sendiri dia itu merupakan sistem saraf parasimpatif. Dia itu melalui serabut parasimpatif itu parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau NILCLMS S2 sampai S4. Nah, kalau mekanisme ejakulasinya sendiri sistem saraf itu tuh menggunakan sistem saraf simpatis. Ejakulasi sendiri itu ada dua, yaitu dia itu ada jadi dia itu ada dari dua proses, yaitu ada emisi sama ejakulasi. Yaitu yang pertama emisi, dia itu transmisi cairan semen ke dalam uretra. Kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari OUE atau ostium ureter externum, yang dimana dia itu melalui serabut simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau NILCLMS L1 sampai L3 kayak gitu. Nah, di ereksi sendiri dia itu mekanismenya itu dia itu terangsang kan, bisa melalui pikiran atau stimulus dari seksual. Nah, dia itu akan diproses oleh namanya jaras supraspinal di area si preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP sendiri impuls dari SSP-nya itu sendiri dia itu akan disalurkan melalui si saraf parasimpatis ini, yaitu melalui segmen sakral 2 sampai 4 kayak gitu. Nah, ereksi sendiri dia itu kan jadi reseptornya itu aferen. Dia itu dari nervus dorsalis penis. Dia itu merupakan nervus itu tuh sensibilitas ya. Nah, dia itu menuju sentrum si segmen sakralis tadi, lalu dia itu akan efferent oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis kayak gitu. Nah, terus ada si ejakulasi tadi kan. Nah, ejakulasi sendiri kan itu reseptornya itu dia itu afferent. Terus dia itu oleh nervus pudendus centrum, dia itu akan membawa rangsan menuju si simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi kan misalnya ada stimulasi nih pikiran tentang seks gitu kan. Nah, dia itu akan memberikan efek saraf parasimpatif itu ke atrial si penis. Nah, atrial penisnya itu menyebabkan atrial penisnya melebar, terus akan terjadi ereksi. Ereksi venanya tertekan, karena vena tertekan dia akan ereksi kayak gitu kan. Nah, kalau yang negatifnya jadi tuh gini, dalam stimulasi itu kan dia akan memberikan si efek inhibisi dan ada inhibisi atau negatif. Nah, inhibisinya itu saraf simpatis itu akan ke atrial penis juga. Dia itu akan menyebabkan atrial penis melebar juga, terus ereksi, terus vena tertekan kayak gitu. Nah, inhibisi inilah yang menyebabkan adanya si ejakulasi tadi kayak gitu. Jadi stimulasi mekanoreseptor di glans penis tadi dia itu akan membuat saraf parasimpatis itu ke kelenjar bulbo uretra dan uretra yang menyebabkan adanya sekresi mukus. Nah, sekresi mukus tadi itu dibuat untuk apa? Dia itu dibuat untuk pelumas kayak gitu.
Nah, tadi kan yang itu tuh ada sih segmen 2 sampai 4 kan. Nah, bisa dilihat dari sini segmen 2 sampai 4 itu ada yang ungu-ungu ini. Oke, lanjut. Nah, tadi kan di sini tuh di ganglia pelvica radix parasimpatika kan. Terus ada ganglia pelvica radix parasimpatika ini. Salurannya dia menuju ke nervus cavernosi di sini. Nah, dia itu dari si sakral 2 sampai 4 kayak gitu. Lanjut. Jadi ada kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat ereksi dan ejakulasi. Nah, fungsinya itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada vesicula seminalis. Dia itu dua buah organ berlobus terletak di dorsalnya vesika urinaria, bentuknya oval memanjang, ukurannya 5 kali 1 kali 1 cm. Terus dia itu ductus excretorusnya bergabung dengan ductus deferens untuk membentuk ductus ejaculatorius. Jadi dia tuh kayak bergabung nanti membentuk ductus ejaculatorius. Nah, dia itu menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen yang mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan dia itu mengandung prostaglandin juga, dia itu untuk motilitasnya si sperma kayak gitu. Terus dinding vesikula seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi yang akan mendorong isinya itu ke ductus ejaculatorius. Nah, spermanya itu keluar ke uretra kayak gitu. Nah, dia itu selain itu untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi kayak gitu. Jadi kayak gini, vesikula glandula seminalis dia itu ada 2 kayak gini. Jadi dia itu sepasang, ada 2. Jadi bentuknya si berlobus-lobus kayak gitu. Nah, gitu. Lanjut, bentar. Lanjut. Nah, jadi terus ada yang kedua kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu ukurannya 4 kali 3 kali 2 cm. Dia itu berada di bawah dasarnya VU atau vesika urinaria. Terus dia itu terdiri 5 lobus, anterior, medius, posterior, lateral, dextra, sama sinistra. Nah, terus dia itu ada 4 zona: transisional, periuretral, sentral, sama periperal. Nah, dia tuh fungsinya untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostata itu bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina kayak gitu. Nah, dia tuh kayak gini. Jadi dia tuh ada seperti ini. Terus ada zona transisi, central zone, periperal zone. Terus ini lebih jelas kayak gini. Lanjut. Terus ada si kelenjar bulbo-uretralis Koperi. Dia itu 2 buah, ukurannya kecil, terletak dalam spatium perineum profundum. Terus menghasilkan sekret pada fase ereksi. Terus cairannya itu berupa mukus untuk menghasilkan pelumas sebelum melakukan hubungan seksual kayak gitu. Itu terletaknya di sini. Glandula bulbo-uretralis kayak gitu. Next, ada pertanyaan, Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Nah, jadi ada mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Jadi pertama di gambar A ini, dia itu kan di dalam 24 jam setelah ovulasi, dia itu ada di tuba Fallopi ini kan. Nah, dia itu normalnya terjadi pembuahan atau fertilisasi. Terus di ampula tuba Fallopi. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada gambar B, dia itu merupakan sperma yang berusaha masuk ke ovumnya ya. Nah, terus di ampula tuba Fallopi itu ada penyatuan pronuclei ovum dan sperma menjadi satu inti diploid dan menciptakan namanya zigot. Nah, C-nya itu adalah mengalami pembelahan kayak gitu. Ini letak-letaknya sudah ada di gambar, jadi dia urut. Nah, terus selanjutnya itu dia akan menghasilkan segerombol sel morula yang dihantarkan dalam rongga uterus pada sekitar hari ke-5 setelah pembuahan. Nah, morula itu akan berkembang menjadi kista
yang berisi cairan atau blastokista yang tertanam di dalam mukosa uterus pada hari ke-5 sampai ke-6. Jadi kayak gini perkembangannya dari C sampai ke I kayak gitu. Next. Nah, ini pertama ini jadi ada morula. Jadi morula itu menjadi blastokista. Blastokista itu membentuk suatu massa di dalam sel atau embrioblast dan suatu lapisan di luar sel itu namanya trophoblast. Terus besar yang terisi cairan atau rongga ada rongga si blastokista. Perkembangannya itu dari morula, terus ada rongganya. Terus melalui interaksi antara jaringan ibu dan sel-sel trophoblast terbentuk sirkulasi uteroplasenta. Jadi akan terbentuk namanya uteroplasenta. Nanti akan ada namanya dari ibu dan dari bayi kayak gitu. Terus embrioblast itu berkembang menjadi piringan embrional 2 lapis atau bilaminar dengan ektodrem zat silinder pada permukaan dorsal embrioblast dan endodrem sel kuboid pada permukaan ventral. Nah, ektodrem itu membentuk rongga yang terletak di dorsal yang menjadi rongga amnion. Nah, rongga blastokista yang terletak di sebelah ventral menjadi yolk sac primer yang dilapisi endodrem. Pada hari ke-12 terbentuk yolk sac sekunder atau yolk sac yang sebenarnya. Nah, terus rongga blastokista tadi itu blastokista asli itu dilapisi oleh mesodrem ekstra embrionik kayak gitu. Ini gambarnya. Nah, di sini terbentuk rongga amnion kayak gitu. Next. Jadi itu dari fertilisasi hingga ke implantasi embrio pada proses pembuahan. Next, ada pertanyaan bahwa SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil. Dia mengeluh pipisnya yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Yang pertama itu ada alur perjalanan urin pada tractus urinarius. Nah, jadi yang pertama, tractus urinarius sendiri itu tuh terjadi ren, terus ke ureter, terus ke vesika urinaria ke uretra, dan akhirnya keluar gitu kan. Nah, pada organa urinaria femina dan maskulina itu berbeda. Jadi ren ini ada pelvis renalis atau pelebaran dari uretra, dia itu ureter, pelebaran dari ureter. Nah, terus dia itu akan menuju ureter, vesika urinaria, terus ke uretra, terus ke OE kayak gitu. Nah, sama seperti pria, cuma bedanya kalau di wanita itu tuh uretranya itu sangat pendek kayak gitu. Ukurannya 4-5 cm saja. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi ren sebelum masuk ke perjalanannya, dia itu sebelum masuk ke ureter, dia itu pertama dia di korteks renalis dulu kan. Dia itu dihasilkan oleh si glomerulus, setelah difiltrasi, direabsorpsi, masuk ke TKP, TKD. Terus dia itu akan ke korteks renalis, terus ke medula renalis, terus dia itu akan masuk ke si papila renalisnya. Nah, masuk ke urinnya tadi, masuk ke papila renalis, dia akan melewati namanya calyx minor. Nah, calyx minor tadi akan menuju calyx mayor. Nah, setelah itu dia itu akan masuk ke pelvis renalis yang ini. Nah, pelvis renalis sendiri dia itu akan masuk ke ureter. Nah, ureter itu semakin distal, dia itu dirinya akan semakin tebal. Nah, dia itu akan bermuaranya itu serong ke vesika urinaria. Nah, ureter sendiri dia itu melintas melalui dinding kandung kemih secara oblik yang membentuk suatu katup yang mencegah aliran balik urin itu ke dalam ureter lagi. Nah, ini vesika urinarianya. Dia itu ada bangunan-bangunan penting di sini. Yang pertama tuh
lapisannya mungkin ya, dia tuh ada korpus, ada ostiumnya, terus ada fundus, ada trigonumnya, terus ada ostium, uretra, internum, terus di sini ada lapisannya dia tuh ada tunica muscularisnya, tunica mucosanya kayak gitu ya. Nah di sini adalah tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan kayak gitu. Nah untuk di laki-laki sendiri jadi tuh uretranya tadi kan dia tuh lebih panjang kan. Nah dia tuh uretranya laki-laki itu ada beberapa parts. Yang pertama intramuralis, yaitu di dalam dinding vesika urinaria, panjangnya itu hanya 1 sentian atau praprostatika sering disebutnya. Terus masuk ke prostatika, pars prostatika itu 3,5 cm, dia tuh melaluinya tuh kelenjar prostat. Nah di sini tuh ductus tersebut itu masuk ke uretra. Nah dia melewati ductus ejaculatorius di atas colico seminalis dan ductus prostaticus pada kedua sisi. Masuk ke pars membranacea 1-2 cm, dia itu akan menembus dasar panggul. Terus masuk ke pars spongiosa sekitar 15 cm, dia merupakan paling terpanjang ya. Dia itu ada tertanam pada corpus spongiosum penis, berjalannya tuh ke ostium uretra externum, terus kelenjar Cooper bulbo uretralis tadi dan kelenjar litre. Nah, masuk di sini. Nah, bagian akhir berdilatasi untuk membentuk fossa navicularis. Nah, uretranya di laki-laki sendiri itu ada penyempitan. Yang pertama itu ada ostium uretra internum, dia itu ada penyempitan di sini. Itu ada katupnya gitu untuk membuka dan menutup. Terus ada penyempitan di pars membranacea di sini. Terus ada di ostium uretra externum, di penyempitannya di situ lagi kayak gitu. Nah, ini merupakan gambaran antara pria dan wanita. Nah, kalau pria tadi kan dia harus melewati ini dulu kan, kayak ada kelenjar bulbo uretralis di sini, terus dia akan bergabung menjadi ductus ejaculatorius kayak gitu. Lanjut ke uretra yang pars spongiosa kayak gitu. Nah, kalau yang perempuan itu tuh dari VU-nya ke uretra itu tuh sempit, sehingga pada wanita itu akan lebih apa ya namanya? Akan lebih akan lebih sering terkena infeksi saluran kemih atau ISK karena dia tuh uretranya pendek kan. Jadi tuh bakteri itu akan lebih mudah masuk ke si VU-nya kayak gitu. Lanjut ada mekanisme proses berkemih. Jadi mekanismenya itu gimana sih? Jadi kan kantong kemihnya itu terisi. Terus ada reseptornya itu akan menjadi regang. Nah, reseptor regang tadi akan membuat saraf parasimpatis itu si ke kandung kemihnya tadi akan membuat kandung kemihnya itu berkontraksi kayak gitu. Nah, yang akan membuat sfinkternya si uretra internum tadi akan secara mekanis itu terbuka ketika kandung kemih itu berkontraksi dan terjadilah berkemih. Nah, kalau yang jadi kan selain kita berkemih nih, kita kan ada kontrol dari otak gitu kan, kayak saya mau pipis kayak gitu kan. Nah, jadi itu dia di korteks cerebrum. Nah, dia itu reseptornya tuh akan regang tadi kan. Nah, dia itu bisa negatif atau positif. Nah, neuron motoriknya itu ke sphincter externum. Nah, sphincter uretra externum membuka kalau kita akan pipis kayak gitu loh, kayak kita akan mengeluarkan urinnya. Kalau kita menahan, itu sphincter uretranya itu akan tetap tertutup. Nah, akan membuat kita tidak berkemih. Sebenarnya simpel aja sih kayak gitu. Intinya di sini aku nerangin jadi dia itu kalau dari Ren itu tuh ada arteria renalis dextra sama sinistra. Jadi kayak gitu. Terus jadi ada konstriksi pertama atau penyempitan pertama, dia itu pertemuan ureter sama pelvic. Nah, dia tuh konstriksi kedua ada
pelvic inlet atau apertura pelvis. Terus konstriksi ketiga itu masuknya vesica urinaria kayak gitu. Jadi tuh kalau di ini arteri-arteri yang berperan kayak gitu. Ininya kayak gitu sih proses berkemihnya. Jadi saraf parasimpatis lah yang mengontrol kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.